Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Gelap pastinya. So, hari yang cukup indah untuk ketemu kalian semua di channel Imposter Gelap bersama saya Ray di sini. Dan hari ini juga kita akan spesial review dan share kembali config terbaru untuk kalian semua di Gcam LMC 8.4, yaitu config Selebgram Pro 4 by Imposter Gelap cuy. Dan seperti biasa, di config ini terdapat kata sandi atau password untuk membuka file ekstra confignya tersebut. Jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Gelap agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya. Terima kasih untuk waktunya, mari kita langsung ke tutorialnya. Oke, sekarang kita langsung aja ke tutorial cara pemasangan Gcam LMC 8.4 dengan config Selebgram Pro 4 by Imposter Gelap ini. So, di sini kita mulai dari awal agar para pemula juga tahu cara untuk langkah-langkah pemasangannya. Seperti biasa, kita cek kamera 2 API terlebih dahulu di device kita masing-masing menggunakan aplikasi manual kamera compatibility. Ini dia, kalian bisa mendapatkannya secara gratis di dalam Play Store. Langsung aja kita buka aplikasinya, kemudian kita langsung klik start untuk memprosesnya. Kita tunggu dulu. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil dari cek kamera 2 API di device saya. Sudah aktif semua dari centang hijau manual fokus sampai centang hijau ke raw support. Nah, apabila terdapat salah satunya silang merah ketika kalian mengecek, itu tandanya kamera 2 API di device kalian belum aktif dan kalian belum bisa menggunakan Gcam. Seperti itu pengertiannya. So, sekarang kita tinggal kembali, dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya yang ada di kolom deskripsi video, kalian tinggal masuk ke dalam file manager kalian. Di sini saya menggunakan ZArchiver sebagai pengganti manajer file saya. Kalian juga bisa mendapatkan ZArchiver secara gratis di dalam Play Store. Langsung aja kita buka file manager kita, kemudian kita masuk ke folder downloads, dan ini dia bahan-bahannya. Yang pertama di sini ada config Selebgram Pro 4.zip, itu adalah file config-nya. Dan yang kedua di sini ada LMC 8.4 R18F1.apk, itu adalah file aplikasi Gcam-nya. So, di sini saya menggunakan aplikasi Gcam yang berformatkan F1.apk untuk yang saya pakai. Jika device kalian adalah Oppo, Vivo, atau Realme, kalian bisa pakai APK yang berformatkan AWM agar kalian nanti bisa menyeting di bagian ID ultrawidth-nya seperti di tutorial sebelum-sebelumnya. So, sekarang kita tinggal install Gcam-nya terlebih dahulu dengan cara kita klik seperti ini, kemudian kita klik install seperti biasa. Namun berhubung saya sudah install aplikasinya, langsung aja kita buka Gcam-nya seperti ini. Oke, setelah itu kita masuk ke settingan, kita ulir ke bawah, kita masuk ke more settings. Setelah itu kita masuk ke menu config settings, lalu di sini kita pilih menu save settings, dan di sini kita ketikkan bebas, gunanya untuk memancing folder LMC 8.4 di dalam file manager kita untuk menempelkan file config-nya. Sekarang kita tinggal klik yes, dan kita kembali ke file manager lagi. Lalu untuk langkah berikutnya, sekarang kita tinggal ekstrak config-nya. Nah, jadi config ini akan kita ekstrak menggunakan kata sandi atau password yang akan muncul di dalam video ini di pertengahan maupun di akhir video dengan nada bunyi ting. Jadi kalian wajib simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita klik seperti ini filenya, kemudian kita pilih ekstrak ke, lalu di sini kita isikan kata sandinya. Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu karena ini hanya sebagai contoh. Oke, setelah kita isi, sekarang kita tinggal klik OK, dan ini dia hasil ekstrakannya, config Selebgram Pro 4 ya. Langsung aja kita buka foldernya. Nah, ini dia teman-teman untuk 6 file config-nya. Jadi di sini ada 6 file config dengan level kamera 2 API yang berbeda-beda dan spesifikasi config yang berbeda. Di sini ada config aux dan ada config non aux, yang dimana config aux adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang sudah support untuk mode ultrawide dan sudah support mode video electronic image stabilization. Dan kebalikannya cuy, untuk config non aux sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang belum support fitur ultrawide dan belum support fitur video electronic image stabilization. Lalu untuk perbedaan antara config auto, JPEG, dan UV sendiri adalah perbedaan di mana ketika kita harus menggunakan config yang sesuai dengan level kamera 2 API di masing-masing device kita. Nah, cara mengetahuinya gampang banget. Kalian tinggal install aplikasi yang namanya Kamera 2 Pro.
ini dia. Kalian juga bisa mendapatkannya secara gratis di dalam Play Store. Langsung aja kita buka aplikasinya, dan ini dia untuk hasil dari hardware support level atau level kamera 2AP di device kita masing-masing. Oke, jadi di sini saya mendapatkan centang hijau di bagian level 3 kanan atas ini. Untuk level 3 sendiri berarti saya harus pakai config yang berformatkan YUV. Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian full, berarti kalian harus pakai config yang berformatkan JPEG. Seperti itu pengertiannya. So sekarang kita tinggal kembali dan kita copy untuk file config yang harus kita gunakan. Jadi sesuaikan dengan level kamera 2AP di device kita masing-masing ya. Di sini saya hanya butuh yang YUV saja seperti ini. Kemudian kita klik tahan. Lalu kita pilih salin atau potong bebas. Di sini saya pilih salin. Lalu kita menuju ke memori perangkat luar atau file manager luar seperti ini. Setelah itu kita cari folder LMC 8.4. Ini dia. Kita klik, kemudian kita tempel di dalam sini untuk file config-nya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file config-nya. Sekarang kalian tinggal buka Gcam-nya. Lalu untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya, kalian cukup klik atau tap 2 kali di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya seperti ini. Nah, sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi. Di sini saya pakai YUV aux ya, karena device saya sudah support untuk fitur ultrawide dan sudah support untuk fitur video electronic image stabilization. Langsung aja kita klik import seperti ini, dan ya, config siap untuk digunakan. So, sekarang kita langsung aja review gimana untuk hasilnya. Daripada penasaran, mending langsung kita coba. Let's go. Iya, kita langsung aja review di mode videonya terlebih dahulu. Saat ini kita menggunakan di resolusi Full HD 60 fps. Kita mau tes jalan menggunakan motor seperti ini, apakah sudah berhasil untuk video electronic image stabilization-nya ya. Dan di sini saya sesuaikan dengan session ID yang saya pakai di device saya, yaitu Poco X3 NFC dengan session ID seperti di tutorial sebelum-sebelumnya cuy. Jadi kalian tinggal sesuaikan aja. Jika device kalian sudah support untuk video H ataupun video OIS, kalian tinggal sesuaikan settingan konfigurasi stream dan session ID-nya. So sekarang kita langsung aja stop dan kita lihat untuk hasilnya. Let's go. Iya, dan inilah untuk hasil dari mode video Gcam LMC 8.4 dengan config Selebgram Pro 4 by Imposter gelap cuy. Wow, luar biasa, sangat stabil dan steady sekali teman-teman. Tidak ada getaran ataupun goncangan yang cukup kerasa signifikan di sini. Masih tetap enak, smooth seperti ini, dan FPS-nya pun tetap terjaga dengan baik. Dynamic range-nya pun luas dan exposure-nya juga pas ya menurut saya. Dan ditambah lagi ketika saya mengaktifkan pada mode fitur Leica-nya cuy. So sekarang kita langsung aja review di mode fotonya seperti apa. Mari langsung kita coba, let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode potret dengan rincian HDR plus engage menggunakan fitur Leica aktif tanpa AWP aktif. Kita zoom lalu kita shoot seperti ini. Oke, nice. Kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai. Setelah itu kita buka untuk hasilnya. Dan seperti inilah untuk hasil di mode potret yang pertama Gcam LMC 8.4 dengan config Selebgram Pro 4 by Imposter gelap, dan itu dia file EXIF-nya. Luar biasa. Ini bener-bener keren banget teman-teman. Kalian bisa lihat perbedaan dari sebelum shoot dan sesudah shootnya sangat berbeda sekali teman-teman. Skin tone-nya juga natural sekali, cerah seperti ini. Meskipun exposure yang dihasilkan pun dari sorotan cahaya matahari di belakang, namun exposure di bagian sekitar muka tidak mengalami gelap ataupun kemerahan ya. Saturasi dan kontras black di bagian AWP nonaktif saat ini benar-benar kuat ya, sehingga memberikan warna yang cukup dominan teman-teman. So sekarang kita langsung aja review di mode malamnya seperti apa. Mari langsung kita coba, let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode malam dan ini dia rinciannya. Jadi kita tanpa menggunakan mode Astro ya, hanya menggunakan mode malam biasa tanpa AWP aktif dan tanpa fitur Leica aktif. Langsung aja kita shoot seperti ini. Oke, nice. Kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai. Setelah itu kita buka untuk hasilnya seperti ini. Iya, dan seperti inilah untuk hasil di mode malam Gcam LMC 8.4 dengan config Selebgram Pro 4 by Imposter gelap di AWP nonaktif, dan itu dia file EXIF-nya. Oke, jadi ketika kita gunakan di mode malam seperti ini pun tanpa mode Astro sudah sebening dan sejernih ini cuy. Hasilnya tidak ada noise ataupun pendar sama sekali. Di sini highlight dari cahaya lampunya juga cukup enak, adem, dan terlihat tidak mencolok sama sekali teman-teman. So, sekarang kita langsung aja review di siang harinya seperti apa. Mari langsung kita coba, let's go. Oke, sekarang kita review di mode ultrawide dengan rincian AWP aktif dan fitur Leica aktif. Langsung aja kita shoot seperti ini. Oke, nice. Kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai karena di sini cepat sekali kita menggunakan HDR tengah. Langsung aja kita buka hasilnya, dan seperti inilah untuk hasil di Gcam LMC 8.4 dengan config Selebgram Pro 4 by Imposter gelap cuy. Wow, luar biasa. Ini bener-bener enak banget kita gunakan di berbagai
berbagai momen dan di berbagai kondisi ya teman-teman. Saat ini kita menggunakan di lensa ultrawide di 0,6 di device saya. Hasilnya seperti ini teman-teman. Hanya bermodalkan kita mengaktifkan fitur Leica dan AWB saja sudah menghasilkan gambar seestetik dan sebagus ini cuy. Hasilnya tidak mengecewakan sama sekali ketika kita gunakan di cahaya matahari terik siang hari seperti ini juga. Skin tone-nya natural, sangat natural sekali. Kita bisa lihat perbedaannya dari sebelum shoot dan sesudah shootnya tidak ada perubahan yang sangat jauh sekali. Di sini tetap stay putih seperti ini, tidak berubah kemerahan ataupun kekuningan, dan warna dari sawah padinya bener-bener hijaunya fresh sekali cuy. Tidak pucat ataupun oversaturasi ya, tetap stay natural, dan langitnya juga birunya natural, tidak dominan yang seperti di config-config sebelumnya. So sekarang kita langsung aja review di mode ultrawide combo potretnya seperti apa. Mari langsung kita coba, let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode potret dengan combo ultrawide-nya dan kita menggunakan di posisi AWB aktif. Langsung aja kita tap dan kita shoot. Oke, nice. Kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai. Setelah itu kita buka untuk hasilnya seperti ini. Dan finally untuk hasil dari Gcam LMC 8.4 dengan config Selebgram Pro 4 by Imposter Gelap, dan ini dia untuk file EXIF-nya cuy. Wow, luar biasa. Di mode combo ultrawide dan mode potretnya seperti ini tuh hasilnya. Kalian bisa lihat kan sangat jauh sekali perbedaannya ketika kita gunakan di mode potret saat ini. Meskipun dengan ultrawide yang sama seperti tadi, hasilnya cukup berbeda cuy. Di sini kontrasnya tidak terlalu kuat seperti tadi ya. Namun untuk di bagian bokehnya juga cukup rapi nih. Untuk di bagian skin tone warnanya juga masih natural, dan detail yang dihasilkan pun juga sangat dalam sekali, sehingga objek di bagian tengahnya terlihat sangat pop up seperti ini teman-teman. So mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini mengenai Gcam LMC 8.4 dengan config Selebgram Pro 4 by Imposter Gelap. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar. See you next time, enjoy the video dan sampai jumpa.